السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Benarkah ayah dan ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kafir? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abdullah dan Aminah hidup sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka mereka berdua termasuk ahlul fatroh yang tidak diazab sebelum Rasul diutus. Demikian keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa Allah tidak mengazab seorang pun kecuali setelah sampainya risalah kepada mereka. Siapa yang tidak sampai risalah kepadanya secara keseluruhan, maka ia tidak diazab sama sekali. Siapa yang risalah sampai kepadanya secara keseluruhan tapi tidak terperinci, maka ia diazab hanya pada perkara yang ia ingkari saja. Adapun hadis dari Anas, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah bapakku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Di neraka." Ketika laki-laki itu pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka." Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan bapak dalam hadis ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib, bukan Abdullah. Karena orang Arab biasa menyebut paman dengan sebutan abi. Abu Talib masuk neraka karena tidak beriman setelah Rasul diutus. Sedangkan Abdullah meninggal sebelum Rasul diutus, maka ia termasuk ahlul fatroh, orang yang hidup sebelum Rasul diutus. Adapun hadis lain menyebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengizinkanku memohonkan ampun untuk ibuku. Tapi ia tidak memberikan izin kepadaku. Aku meminta izin agar aku ziarah ke kuburnya. Ia mengizinkanku." Hadis riwayat Muslim. Hadits ini tidak menyatakan bahwa Aminah masuk neraka. Hadits ini hanya menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi izin memohonkan ampunan. Tidak berarti kafir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengizinkan ziarah ke kuburnya. Seandainya ia kafir, pastilah dilarang ziarah ke kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dilarang mendoakan seorang sahabat, bukan karena ia kafir, tapi karena ia mati berhutang. Hadits di atas mesti ditakwilkan, jika tetap bertahan dengan makna tekstual, maka bertentangan dengan nas Al-Quran. Al-Hatib Al-Baghdadi menyebutkan satu kaedah dalam menerima hadis. Apabila seorang periwayat yang sikah, terpercaya, dan aman dari dusta, ia meriwayatkan hadits, sanadnya bersambung, riwayatnya ditolak disebabkan beberapa perkara, di antaranya jika riwayat itu bertentangan dengan nas Al-Quran dan sunnah mutawatirah.
maka diketahui bahwa riwayat itu tidak ada dasarnya atau mansukh. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari menolak hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tangan saya. Beliau bersabda, Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan bukit-bukit pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menyebarkan binatang pada hari Kamis, menciptakan Adam setelah Asyar pada hari Jumat, ciptaan terakhir pada waktu terakhir hari Jumat, antara Asyar ke malam. Hadits ini disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya, ditolak Imam Al-Bukhari karena bertentangan dengan ayat. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surat Al-A'raf, ayat 54. Demikian disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka pilihannya hanya ada 2. Menerima nas hadits di atas, tapi ditakwil, atau digugurkan sama sekali, karena bertentangan dengan nas yang mutawatir. Kaedah mengatakan, apabila khabar ahad bertentangan dengan nas Al-Quran atau ijma, maka wajib meninggalkan makna zahirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara, ayat 219, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Makna ayat ini menurut Ibnu Abbas, artinya, Allah melihat perubahan gerak kejadian Nabi Muhammad di tulang sulbi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, hingga ia mengeluarkan Muhammad sebagai seorang nabi. Maknanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan dari tulang sulbi orang-orang yang sujud, orang-orang yang soleh dan baik, bukan dari tulang sulbi orang kafir. Dalam hadis dinyatakan, dari Wasilah bin Al-Aska, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari Bani Ismail. Ia pilih Quraisy dari Bani Kinanah. Ia pilih Bani Hashim dari Quraisy. Dan ia pilih aku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Ahmad. Komentar Syekh Syuaib Al-Arnaud tentang kualitas hadits ini. Sanadnya sahih menurut syarat Muslim. Para periwayatnya adalah para periwayat sikah terpercaya, para periwayat sahih Al-Bukhari dan Muslim, selain Abu Amr Syaddad bin Abdillah Al-Qurashi. Imam Muslim dan Al-Bukhari menyebutkan riwayatnya dalam Al-Adab Al-Mufrad, ia sikah terpercaya. Hadis ini jelas menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari orang-orang pilihan, bukan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku tentang nasab dirinya. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, Ia jadikan aku dari yang terbaik di antara mereka, dari yang terbaik dari kelompok mereka, dari yang terbaik di antara 2 kelompok. Kemudian Ia pilih di antara kabilah-kabilah, Ia jadikan aku dari kabilah terbaik. Kemudian Ia pilih rumah-rumah, Ia jadikan aku dari rumah terbaik di antara mereka. Aku jiwa terbaik dan rumah terbaik di antara mereka.
Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau nyatakan sebagai hadis hasan. Rasulullah berasal dari nasab terbaik, bukan dari orang kafir. Oleh sebab itu hati-hati ketika membahas orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena iman tidak diakui tanpa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits dinyatakan, tidak beriman salah seorang kamu, hingga aku lebih ia cintai daripada anak kandungnya, daripada ayah ibu kandungnya, dan semua manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menyinggung orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti menyakiti Rasulullah. Orang yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan ancaman keras. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 61. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Tidak jelas, entah apa motivasi orang-orang yang terus-menerus membahas orang tua Nabi dalam neraka, mungkin Allah ingin menunjukkan kemunafikannya. Karena hanya orang munafik dan kafir yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum